Nah, sementara untuk tahap 3 dan 4, sekali lagi karena memang ada prioritas dalam penyusunan anggaran, sehingga ini nanti mungkin akan dilaksanakan beyond 2024. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beri Film 2012. Para sahabat Beri Film manapun berada, kali ini ada info terbaru mengenai pembangunan jalan tol Rengat Pekanbaru, yang mana jalan tol ini termasuk ke dalam tahap 2. Info ini disampaikan melalui workshop oleh Direktur Pelaksana Infrastruktur PUPR Reni Ahyantini ST MSc, yang mana dalam kesempatan ini beliau menyampaikan beberapa hal tentang pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, khususnya tahap 2 yang terbentang dari Betung, Tempino Jambi, Jambi Rengat, dan Rengat Pekanbaru. Begitu juga dengan pelaksanaan jalan tol tahap 3 dan tahap 4 juga dijelaskan oleh Ibu Reni Ahyantini selaku Direktur Pelaksanaan Infrastruktur PUPR. Oke, untuk info lebih jelas mari kita saksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen dan jajarannya, Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten. Jadi tadi Pak Dirjen membuka dengan pantun, Pak Moderator juga, saya tidak Pak. Saya memang kurang motivasi atau kurang kompetitif orangnya Pak, jadi mohon izin saya belum sempat bikin pantun. Sesuai dengan yang disampaikan oleh TOR yang panitia Pak, jadi yang akan disampaikan mungkin tidak terlalu panjang juga, intinya adalah yang akan disampaikan dari secara institusi kami dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, PU dan Perumahan, terkait dengan skema pendanaan tahap 1, kemudian juga evaluasi atau lesson learn-nya, dan untuk pendanaan tahap 2, serta nanti mungkin bentuk-bentuk kontribusi dari pemerintah daerah ataupun institusi finansial di daerah yang mungkin nantinya akan bisa diterapkan khususnya untuk JTTS ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya paparan saya mungkin lebih memetakan apa yang sudah disampaikan Pak Dirjen sebelumnya. Jadi kalau tadi Pak Dirjen menyampaikan progres tahap 1, mungkin ini saya menyampaikan kembali dengan dibantu oleh bagan yang mungkin memperjelas data dan informasi yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Dirjen PPR. Jadi mungkin kita masuk ke gambaran awal. Kebetulan saya pembicara pertama, jadi ini yang digambarkan adalah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera secara keseluruhan, kemudian pentahapannya seperti apa. Bisa dibantu slide-nya? Ya, langsung ke yang berikutnya, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi kebetulan saya yang membuka, ini adalah gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen untuk keseluruhan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, baik itu backbone, feeder, dan ruas pendukung lainnya yang seyogyanya tersambung dari Lampung sampai Banda Aceh. Namun karena tadi juga besaran anggaran yang dibutuhkan cukup tinggi, ketersediaan anggaran yang masih masih belum bisa mencukupi, sehingga disusunlah suatu tahapan dan ini sudah menjadi semacam kesepakatan bersama dari semua untuk dilaksanakan di secara bersama yang tadi Pak Dirjen sampaikan, terintegrasi bahwa adanya 4 tahap dalam pembangunan jalan tol Sumatera ini. Yang sudah berjalan adalah tahap 1. Tahap 1 pun terbagi 2, yang sudah beroperasi sepanjang 532 km dan yang masih dalam tahap konstruksi. Kurang lebih, jadi ini 13 ruas, tadi yang sudah disebutkan, 13 ruas yang ada di tahap 1. Yang nanti kemudian akan disampaikan juga, kami sampaikan adalah untuk gambaran pendanaan di tahap 2. Tahap 2 itu
kita lihat yang warna merah ya, di warna merah yang menghubungkan dari dari Jambi sampai ke Pekanbaru. Nah, sementara untuk tahap 3 dan 4, sekali lagi karena memang ada prioritas dalam penyusunan anggaran, sehingga ini nanti mungkin akan dilaksanakan beyond 2024. Ya, tadi sebetulnya saya izin kembali dulu ke slide yang sebelumnya. Yang sebelumnya, ya. Yang di bagian bawah, Bapak Ibu, ini adalah untuk penjelasan tahap 2-nya. Jadi di tahap 2 itu dari mulai Betung, Jambi, Rengat sampai Pekanbaru, rencananya tadinya ini akan dilaksanakan sampai dengan 2024. Sekali lagi, karena memang ada prioritas anggaran, saat ini yang yang menjadi arahan pimpinan adalah setidaknya Betung Jambi terlaksana konstruksinya sampai dengan 2024. Namun sejalan dengan itu, skema pendanaan untuk keseluruhan tahap 2 sudah disiapkan saat ini, dan skema tersebut menjadi bagian dari revisi dari Perpres yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan jalan tol Sumatera ini. Nanti mungkin untuk penjelasan tahap 2-nya akan ada slide yang tersendiri. Tapi ini adalah gambarannya Bapak Ibu. Ruas-ruas yang ada di tahap 2 yang skema pendanaannya masih dalam tahap pembahasan antar KL, beberapa sudah mulai berproses, baik itu melalui pinjaman luar negeri maupun juga proses penyiapan dukungan konstruksi lainnya. Selain itu juga untuk yang ruas yang belum ada pendanaannya juga sedang ada penjajakan dengan investor luar untuk bisa melakukan pre-financing dalam konstruksi. Mungkin boleh ke yang berikutnya. Sebetulnya ini adalah detail dari masing-masing ruas. Jadi masing-masing ruas tersebut kalau kita lihat tahap 1 subtotal ya Pak ya, tadi sudah disebutkan 530 km kurang lebih. Jadi yang nanti yang akan menjadi fokus di tahap 2 kurang lebih sepanjang 574 km. Nilai investasinya bisa dilihat Bapak Ibu cukup tinggi dengan perhitungan IRR saat ini. Tadi juga Pak Dirjen sudah menyampaikan IRR untuk tol Sumatera ini untuk setiap ruasnya sangat beragam. Dari mulai 3, sekian persen sampai dengan 13% gitu. Jadi sangat tergantung dari potensi LHR di masing-masing ruas. Kemudian data yang kami coba petakan terkait dengan pelaksanaan tahap 1 di slide berikutnya. Ini adalah yang dilaksanakan di JTTS tahap 1. Ada 5 model skema pembiayaan. Penugasan kita ketahui bersama diserahkan kepada PT Hutama Karya. Di sini kami coba petakan bahwa ada 5 model. Yang pertama adalah kontrak konstruksi. Ini PT HK seluruhannya diterapkan di ruas Medan Binjai, Palembang Indralaya, Pekanbaru Dumai, dan Bekauheni Terbanggi Besar. Kesemuanya sudah beroperasi. Model kedua untuk turnkey, modified turnkey, untuk Terbanggi Besar Kayu Agung dan Padang Pekanbaru. Untuk Padang Pekanbaru ini masih dalam tahap konstruksi. Kemudian ada juga untuk ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi Parapat dilakukan joint venture antara HK, Jasa Marga dan WTR dengan komposisi pendanaan sebagaimana yang kita lihat bersama. Model 4 untuk AP ini ataupun PBBL. Namun untuk tahap 1 ini belum ada penerapannya saat ini. Nanti mungkin PBBL ini atau pembayaran berkala berbasis layanan ini adalah mekanisme modified dari availability payment yang nanti khusus akan dilaksanakan untuk JTTS.
Ini akan diterapkan nanti masuk ke tahap 2. Kemudian untuk tahap 1 ini ada juga bentuk dukungan konstruksi, baik dalam bentuk cross subsidi dari pembangunan jalan tol di Pulau Jawa yang memiliki IRR cukup tinggi dari 5 ruas, Batang Semarang, KLBM, Cisumdawu, dan Japek Elevated maupun Japek Selatan, juga dukun dalam bentuk pinjaman pemerintah Padang Pekanbaru yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Kita masuk ke tahap 2. Mohon maaf, saya suka keasikan Pak, saya nggak lihat jam, mohon izin. Untuk tahap 2 ada 2 Bapak Ibu sekalian yang akan diaplikasikan di dalam tadi ruas berwarna merah di tahap 2. Yang pertama adalah bentuk dukungan konstruksi, dan yang kedua yang tadi disebut untuk pembayaran berkala berbasis layanan. Ini mungkin karena untuk dukungan itu sama, sementara untuk PBBL ini statusnya saat ini nanti setelah Kepres ini mungkin terbit, ini akan menjadi satu PMK tersendiri. Mohon izin Pak Dirjen dan jajarannya, nanti kami juga mohon disupport untuk menyusun PMK terkait dengan PBBL, sehingga nanti pada saatnya di tahap 2 ini bisa langsung diaplikasikan. Mungkin langsung ke slide kedua saja. Untuk menggambarkan inovasi tahap 2, estafet financing. Ini adalah modified dari aset recycling yang sudah dilaksanakan di tahap 1, namun di dalam estafet financing ini dilakukan apabila memungkinkan dilakukan lebih cepat. Jadi setelah tahap konstruksi, pada saat COD ataupun pada saat akan mulai beroperasi secara komersial, ruas tersebut ditawarkan kepada investor. Investor di sini bisa INA ataupun bentuk institutional fund lainnya. Itulah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Reni Ahyantini selaku Direktur Pelaksanaan Infrastruktur PUPR, yang mana disampaikan bahwa jalan tol Trans Sumatera pada tahap 3 dan 4 itu dikerjakan setelah tahun 2024, dan mudah-mudahan jalan tol tahap 2 yang di dalamnya jalan tol Rengat Pekanbaru dikerjakan sebelum tahun 2024. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar seluruh teman-teman Anda tahu dan seluruh dunia tahu tentang perkembangan terkini jalan tol yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan yang menonton channel ini dimurahkan rezekinya dan selamat dunia akhirat. Syahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, bye-bye.